Jadi pas banget tuh. Jadi yang pengen nantinya berbisnis pangan, perorangan, ya bergabung di dalam koperasi gitu ya. Jadi udah pasti, dan lagi pula ini ya akan terhubung dengan ini ya seluruh koperasi-koperasi yang lain juga ya Pak? Ya, dan bisa juga terbuka kesempatannya bekerja sama dengan pihak ketiga, boleh swasta, boleh apa gitu. Tapi kan maksud saya dengan mereka punya badan usaha, dalam hal ini koperasi, badan usaha koperasi, mereka bisa mengembangkan baik modalnya, akumulasi pendapatannya, kemudian mungkin peningkatan teknologi pengolahannya, kemudian dia juga bisa penetrasi pasar dan lain sebagainya. Kan perlu badan usaha mereka gitu. Dan ini cocok banget ini Pak. Di sekolah pangan juga ada modul untuk mentor bisnis pangan, fasilitator bisnis pangan. Nah, kemudian dengan apa yang disampaikan Pak Ferry tadi, kita dorong ini para wirausaha-wirausahanya bergabung di koperasi, dan memang di koperasi luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita bicara koperasi merah putih itu kan ada di seluruh Indonesia Pak. Nah, apakah itu kemudian nanti ada beda-bedanya di sana bisnisnya pertanian sama perikanan atau semuanya sama gitu? Enggak dong, sesuai dengan wilayahnya. Kalau wilayahnya ada pesisir yang tadi saya sampaikan, koperasi desanya itu berbasis pesisir, pantai, dan nelayan. Kalau koperasi desanya itu ada di wilayah pertanian, mereka adalah koperasi desa yang berbasis pertanian. Jadi kira-kira itu tergantung dengan karakteristik daerah dan desanya. Nah, saya rasa sekarang kan dalam konteks pembentukan koperasi desa merah putih ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, dibentuk juga Satgas lewat keputusan Presiden nomor 9 tahun 2025, Satgas pembentukan koperasi desa merah putih. Itu yang tadi saya sampaikan, ada 18 kementerian lembaga dan melibatkan seluruh kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota. Kebetulan Pak Zulkifli Hasan yang menjadi ketua Satgas nasionalnya, yang juga merangkap sebagai Menko Pangan. Nah, saya menjadi koordinator, ketua pelaksana harian di Satgas Nasional itu, yang saya relatif sering berkomunikasi dengan Pak Zulkifli Hasan. Ya memang koperasi desa ini tidak bisa dilepaskan dengan kepentingan pangan kita. Yang tadi saya sampaikan bahwa setelah masalah pertanahan kita carikan solusinya, langkah yang berikutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah membangun kelembagaan ekonomi untuk bisa menyerap hasil produksi pertanian secara umum tadi, tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan sebagainya. Dan setelah itu nanti kita akan kembangkan ke hilirnya supaya proses pengolahan hasil produk pertanian dalam pengertian luas itu bisa diolah, dijadikan produk-produk yang bisa memiliki nilai tambah. Nah, itulah saya rasa Pak Zulkifli Hasan memahami tentang pentingnya keberadaan koperasi desa ini, dan Pak Prabowo juga memahami tentang pentingnya peran Menko Pangan untuk mempercepat pembentukan koperasi desa dalam rangka untuk membangun food sovereignty atau kedaulatan pangan tadi. Nah, harapannya kita juga Presiden sesuai harapan Presiden ya, maksudnya sekarang kita udah bisa tidak terlalu banyak impor pangan. Kemudian kita malah punya stok pangan beras dalam hal ini yang cukup memadai, yang saya rasa kalau ini dikelola dengan baik, dengan benar selama pemerintahan periode Pak Prabowo Subianto, ini bisa akan terjaga pangan kita. Malah bisa diekspor jangan-jangan ya? Ya, harus. Sekarang kalau beras kan kita bisa masuk. Ada beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang sekarang mengalami itu kekurangan beras gitu. Nah, itu bisa menjadi negara sasaran ekspor kita gitu. Nah, ini buat para calon peserta pelatihan yang menjadi eksportir produk pangan. Apa yang disampaikan Pak Ferry ini bisa memberi inspirasi pada kita bahwa ekspor produk pangan itu sesuatu yang sekarang ini bisa menjadi kenyataan. Nah, tadi Pak Ferry menyebut ada spesialisasi tuh di koperasi desanya gitu ya. Saya jadi ingat suatu ketika pernah 1 minggu saya ikut ini Pak Ferry pelatihan di Chiang Mai waktu di Thailand, OTOP itu, One Tambun One Product, dan gitu, yang terinspirasi oleh OVOP, One Village One Product.
Nah ini kalau saya menangkap ini sudah clear, ini sudah wadahnya ada di koperasi desa, mengembangkan ini wirausaha di sekitarnya yang bisnisnya berbeda-beda tadi itu, bergabung di koperasi, tapi juga sekaligus koperasi desanya kan semua OVOP itu punya toko dia, karena kalau cuma nanam doang, kalau cuma memproduksi tapi nggak ada pasarnya nggak bisa. Nah ini di koperasi desa ada itu ya. Jadi ini kayaknya sekaligus bisa melaksanakan fungsi OVOP itu ya Pak ya? Ya bisa, kan sekarang banyak petani kopi, tapi dia sendiri-sendiri. Iya. Sebaiknya di desa-desa yang menjadi potensi penghasil kopi, dibentuk koperasi petani kopinya. Iya, iya. Nah kemudian koperasi petani kopinya, hasil produksi kopinya disuplai dan diterima oleh koperasi desa. Kemudian di koperasi desa itu nanti akan misalkan dilengkapi dengan processing yang baik sehingga bisa mengolah kopi yang dihasilkan oleh petani kopi itu kemudian menjadi kopi yang bisa berkompetisi di pasar domestik maupun pasar internasional. Ya. Nah ini keren banget nih. Jadi koperasi desa itu tidak hanya bisa melingkupi dikirim oleh koperasi petani kopi, diterima oleh koperasi desa. Di situ ada processingnya, kemudian dikirim ke lulusan sekolah pangan. Nah, sekolah pangan yang udah diajarin ekspor gitu. Gimana caranya tuh ngekspor hasil kopinya. Nah ini urutan yang sebenarnya bisa dibangun ekosistemnya gitu. Nah nanti kalau yang mau eksportirnya nggak bisa sendiri-sendiri, gabung di koperasi desa juga Pak? Bisa ekspor juga kan? Iya, koperasi desa ya nanti kalau dalam tahap perkembangan selanjutnya bisa berkembang untuk menjadi badan usaha yang bisa memproses lebih sempurna lagi, bahkan bisa menjadi badan usaha yang bisa mengekspor juga. Dan saya rasa kan sekarang penikmat kopi misalnya di luar negeri banyak yang mau melirik kopi Indonesia karena memang kualitasnya bagus gitu. Mereka bisa berinteraksi langsung dengan koperasi desa yang notabene mereka adalah penerima atau menjadi off-taker dari dari petani kopi yang ada yang tergabung dalam koperasi petani kopinya. Nah itu menurut saya bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Kan kita juga sebenarnya ingin gitu kopi Indonesia itu bisa terkenal di luar negeri. Syukur kalau bisa malah nanti lulusan sekolah pangan ini yang buka kafe-kafe Indonesia di New York, di Paris, di Amsterdam, di London, di negara-negara besar di dunia, buka kafe-kafe Indonesia gitu yang menjual hasil produk kopi-kopi yang luar biasa dari Indonesia ini. Gitu. Amin, keren itu. Nah, ini jadi teman-teman sekalian, ini nggak terasa ini perbincangan kita sudah mengcover banyak hal nih. Jadi kayak kira-kira ini nggak perlu belajar lagi, sudah cukup dari perbincangan dengan Pak Ferry. Tapi saya ini Pak Ferry, saya di sebelah saya ini ada foto yang tokoh yang saya kagumi. Saya yakin Pak Ferry taruh di sini juga karena Pak Ferry juga kagum sama beliau, Pak Sumitro Joyo Hadikusumo. Apa yang sebenarnya begitu berkesan buat Pak Ferry terhadap Pak Sumitro? Ya, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo adalah salah satu pendiri induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Pak Sumitro juga di induk Koperasi Pegawai Negeri ini juga dulu merupakan salah satu induk koperasi yang punya bank kesejahteraan ekonomi gitu. Dan beliau Pak Sumitro juga adalah begawan ekonomi. Banyak pemikiran-pemikiran Pak Sumitro yang berkaitan dengan perkreditan, banyak buku-buku tulisan dari Pak Sumitro yang mewarnai waktu proses pembangunan Indonesia pada era awal Orde Baru, dan selama hidupnya didedikasikan memang untuk banyak ke arah bagaimana rakyat bisa memiliki akses gitu. Dan ini luar biasa ya. Dan memang kalau kita lihat di negara-negara lain juga sebenarnya koperasi juga maju. Saya barusan pulang dari Food Expo di Taiwan. Saya keliling-keliling ada beberapa produk, bagus. Ternyata diwadahi di koperasi. Jadi jadi sebenarnya ini, koperasi itu sudah di belakang saya ini adalah
Pak Margono Jaya Hadikusumo, ayah dari Pak Sumitro, jadi merupakan kakek dari Pak Prabowo Subianto. Pak Margono Jaya Hadikusumo adalah salah satu peletak sistem ekonomi Pancasila kita. Salah satu yang ikut merencanakan pembangunan nasional pada periode awal di Orde Baru. Beliau juga punya jejak pemikiran yang tentang koperasi, karena bersama dengan Bung Hatta meletakkan fondasi pikiran-pikiran tentang koperasi dan juga tentang desa. Jadi koperasi desa kita bisa temukan jejak pemikirannya di karya pemikiran Pak Margono Jaya Hadikusumo, dan saya rasa kedua orang tua dari kakek Pak Prabowo Subianto, Pak Margono Jaya Hadikusumo, maupun ayah Presiden Republik Indonesia Pak Profesor Sumitro Jaya Hadikusumo ini juga membekas, kemudian mewarnai pikiran dari seorang Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto untuk melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa ini, para pendiri Republik ini yang ingin agar ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui koperasi. Ya, saya bersyukur waktu peluncuran awal koperasi desa di Dawuan hadir di sana, diminta untuk memberi masukan juga buat teman-teman pengurus koperasi. Dekat dengan ini ya, Pak Margono, makam Pak Margono di situ ya, ya, Pak? Memang kan asli dari Dawuan ya. Banyumas. Gitu. Jadi memang kita penting untuk menghormati beliau-beliau, para pendahulu, para perintis, dan para founding fathers ini, supaya kita ikut meneruskan semangat, cita-cita, pikiran, dan rasanya saya sekarang dalam rangka mempercepat proses pembentukan koperasi desa di 80.000 desa ini, memang seperti melanjutkan apa yang beliau inginkan, bersama tentu dengan Pak Soekarno sebagai presiden, Pak Hatta sebagai wakil presiden gitu. Dan kita beruntung mendapatkan kesempatan itu, Mas Handito. Kalau mudah-mudahan koperasi desa ini bisa sekarang udah terbentuk semuanya. Sekarang kita masuk ke fase yang operasional, yang membutuhkan selain kerja keras, tapi juga membutuhkan kebesaran hati kita untuk bisa bekerja bersama-sama, bahu-membahu, agar operasionalisasi dari koperasi desa ini betul-betul bisa berjalan seperti yang kita harapkan dan punya manfaat sebesar-besarnya buat masyarakat di desa dan buat masyarakat di Indonesia. Amin, terima kasih. Pak Ferry, ini teman-teman peserta sekolah pangan, ini pasti, ini kan karena belajarnya online, pasti kan kepengen juga sesekali bikin offline. Nah, ini ada mock-up dari koperasi desa, boleh nggak dipakai untuk tempat kumpul, diskusi, sekaligus juga mempraktekkan bisnis pangan gitu. Silakan. Kita tanggal 19 Juli bertepatan dengan puncak Hari Koperasi Nasional. Sebenarnya Hari Koperasi itu tanggal 12 Juli. Tapi karena Bapak Presiden masih berada di luar negeri, jadi kemarin rapat terakhir di sidang kabinet terbatas, Presiden ingin melaunching di tanggal 19 Juli itu, launching mock-up atau contoh sebanyak 140-an mock-up atau percontohan di 38 provinsi. Nanti akan hari puncaknya itu dilaksanakan di Klaten. Nanti Bapak Presiden insya Allah kalau nggak ada halangan akan berada di Klaten, tapi membersamai dengan puncak acara di Klaten itu akan di 140 mock-up atau percontohan koperasi desa itu bisa diluncurkan bersama-sama. Nah, silakan teman-teman dari sekolah pangan yang mau berkenan untuk menjadikan koperasi desa yang percontohan ini untuk menjadi tempat pembelajaran, memberi masukan, bahkan ikut segala macam. Pokoknya kita terbuka, kita paham bahwa sebaiknya koperasi desa ini menjadi cita-cita kita bersama. Ini programnya pemerintah yang harus didukung oleh semua pihak gitu. Jadi silakan teman-teman dari sekolah pangan untuk ikut
kumpul di sana menjadikan jadi tempat pembelajaran bagi kita semua. Aduh. Kita masih sama-sama belajar juga kok. Terima kasih banyak Pak Ferry. Sama-sama Mas Anita. Apalagi yang teman-teman mau belajar mengelola koperasi yang profesional dan bersaing. Nah, ini koperasi desa bisa menjadi salah satu tempat tujuan nantinya berkarya. Silakan. Ya. Terima kasih banyak, dan ini bisa menjadi contoh juga, menjadi solusi juga buat kita. Melalui sekolah pangan kita sekaligus mendorong lahirnya wirausaha pangan, tetapi sesuai dengan tema hari ini, koperasi sebagai pilar bisnis pangan, ini sebuah sinergi luar biasa. Jadi kita berterima kasih kepada Wakil Menteri Koperasi kita, Pak Ferry Yulianto. Terima kasih banyak, Pak. Salam buat teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Sukses terus sekolah pangan. Sedikit nih Pak, tadi kan sempat dibahas tentang hubungan OVOP dan koperasi itu apa sih Pak sebenarnya? Oke, jadi tadi tentang bagaimana hubungan antara OVOP dengan koperasi, ya kan. Nah, jadi OVOP itu kan one village, one product. Jadi satu desa gitu, atau satu kelurahan, satu kampung, satu produk kan gitu ya. Nah, konsep ini dikembangkan di Jepang tadinya, kemudian digunakan juga di banyak negara. Nah, salah satu di antaranya di Thailand. Kalau di Thailand namanya OTOP, One Tambun, One Product. Ya, satu kampung atau satu desa, satu kelurahan, satu produk gitu kan. Saya pernah mengikuti pelatihan di sana sebagai bagian dari program yang diinisiasi oleh APO waktu itu, ASEAN Productivity Organization di Chiang Mai di Thailand ya kan. Nah, apa relevansinya dengan koperasi? Saya begitu mendengar penjelasan dari Wakil Menteri Koperasi kita, Pak Ferry, saya langsung spontan tadi mengatakan ini related, ini nyambung ini dengan OVOP gitu ya. Karena kalau di OVOP yang saya sempat seminggu belajar ke sana kemari, mereka itu punya fasilitas produksi ya. Jadi satu kampung itu punya fasilitas produksi ya, apapun lah, satu aja gitu. Ya meskipun sebenarnya kalau yang lain juga boleh gitu, tapi satu produk utama lah satu kampung gitu ya kan. Nah, jadi misalkan nih jeruk Pontianak gitu ya, atau apel di Malang kan gitu. Satu daerah satu produk. Tapi selalu di setiap OVOP itu ada tokonya di depan ya. Bahkan di depan gitu. Jadi kalau ini ada desa gitu, di depannya begitu orang datang, nah udah belanjalah di situ, di tokonya OVOP itu gitu. Sehingga para petani-petaninya itu tadi nggak usah repot-repot jualan masing-masing bikin toko gitu kan. Kalau masing-masing bikin toko nggak efisien ya. Tidak hanya buat yang pengelolanya nggak efisien, tapi juga buat konsumennya. Dia harus repot datang ke semua petaninya. Kadang-kadang kan kita pengen bersaing sendiri-sendiri ya. Itulah prinsipnya koperasi, prinsipnya bagaimana kita bersama-sama gitu, berdemokrasi ekonomi kan gitu. Jadi dikumpulin di satu toko. Nah, ini yang namanya toko itu bisa toko fisik seperti itu. Waktu itu ada toko fisiknya gitu ya. Tapi bisa juga nanti ke toko virtual, ya kan? Jadi satu. Bahkan sampai juga pasarnya ke luar negeri kan gitu. Nah, itu yang saya bayangkan itu ya itu. Misalkan koperasi desa atau koperasi kelurahan itu ya punya begitu gitu ya. Sehingga efisiensi terjadi kan gitu. Nah, sekaligus juga saya ingin mengatakan bahwa di bisnis itu memang nggak hanya kita produksi, tapi harus memasarkan kan gitu kan. Makin besar kekuatan pemasaran, maka kemampuan produksi akan terserap lebih banyak kan begitu. Nah, ini yang kita kelola dalam prinsip koperasi gitu. Jadi prinsip koperasi itu memang ya berdemokrasi gitu ya. Kita melihat bahwa memang bagaimana menyatukan yang ya yang bisa jadi yang kecil-kecil gitu menjadi sebuah kekuatan besar gitu. Nah, ini prinsip-prinsip yang penting apalagi sekarang di hari koperasi sekarang kan gitu ya, bahwa kita ini perlu bersama-sama sekaligus mengoptimalkan kemampuan kita masing-masing agar kita bisa bersama-sama masuk di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Keberadaan koperasi gitu ya, termasuk koperasi Desa Merah Putih sebenarnya kan bisa dari hulu sampai hilir. Itu sesuai dengan prinsipnya Ayo Bisnis Pangan. Ayo Bisnis Pangan itu kan yang namanya berbisnis pangan itu boleh nanam leci tadi, nanam lengkeng kan gitu ya, boleh juga
nanam beras, nanam padi, nanam padi, beternak ikan, pelihara sapi tadi kan gitu. Boleh juga gitu ya. Tapi bisa juga kemudian mengolah hasilnya kan gitu. Mengolah hasilnya menjadi industri olahan. Ya, kemudian dipasarkannya toko pangan, bisa ekspor, nah, semua topik-topik itu ada pelatihannya yang dinaungi di platform digital sekolahpangan.com kan gitu. Nah, khusus tentang pengolahan ini beberapa hari yang lalu saya sendiri kan mulai juga berbisnis pangan ini, pertanian ini, Mbak Putri, juga teman-teman sekalian. Salah satu kebun saya ada di Sulawesi Utara sana. Kebetulan baru nambah kebunnya beberapa hektar lagi di sana. Terus saya bilang sama pengelola kebunnya, coba ditanemin ini ya, leci atau lengkeng tadi kan gitu kan, selain sudah kelapa, cengkeh gitu ya. Ini mau nanam durian juga di sana ya. Nah, tapi kalau nanam lengkeng atau leci mau diapain kan gitu? Apakah hanya dijual di sana? Kalau dikirim, ongkos kirimnya mahal juga kan gitu ya. Nah, terus saya bilang, kebetulan saya terima ini informasi tentang bagaimana mengolah buah menggunakan freeze dry kan gitu ya. Freeze dry itu misalnya buah dikeringin kan biasanya dipanasin gitu ya. Tapi kalau ini apel itu ya. dikasih angin dingin gitu ya, kasih angin dingin. Itu ada lengkeng, longan, mata kucing. Oke, lengkeng. Oke. Jadi bisa diolah gitu, jadi kering kan gitu ya. Jadi kering kemudian jadi buah kering gitu, buah kering. Buah keringnya bisa leci, bisa longan. Yang terkenal kan yang grape itu kismis itu kan dari anggur dikeringin jadi dari kismis kan gitu. Nah, yang begitu kan bisa tahan lama. Ini dan bisa dilakukan oleh koperasi sebenarnya di mana-mana gitu ya. Saya kemudian nanya sama teman saya yang udah punya kebun lengkeng, Mbak, kalau kebun lengkeng cara nanamnya gimana? Terus dia ketawa. Ini nih lulusan IPB nanyanya begitu. Kalau lulusan IPB kami, kalau nanam lengkeng itu gampang, digali tanahnya terus cemplungin aja, diuruk lagi nanam. Ya bukan begitu maksud saya. Nah, bagaimana mengelola ini kebun lengkeng? Ini memang perlu belajar, Bu. Kita juga kan nggak semuanya kita ngerti langsung ya kan. Saya lulusan IPB belum tentu bisa nanam macam-macam, apalagi saya jurusannya teknologi industri pertanian kan gitu, bukan les, tapi memang kenyataan kita ini kan harus belajar terus kan begitu ya. Nah, tapi dia tanya, tanah Mas Hadi itu yang mau ditanamin berapa ketinggiannya? Katanya gitu, 800. Kalau 800 nggak bisa lengkeng, dia bilang gitu. Leci bisanya gitu ya. Nah, jadi itu contoh gitu ya, contoh bahwa kita memang perlu belajar gitu. Belajar berbisnis pangan, pertanian itu nggak cuma nanam. Ya, makanya pertanyaan tadi saya bener kan, ini membela diri ya. Gimana Mbak cara nanamnya? Ya pokoknya digali terus cemplungin aja gitu bibitnya. Tapi ternyata nggak semudah itu. Kita harus tahu, oh iklimnya cocok enggak, ketinggiannya cocok enggak gitu. Karena kalau enggak nanti bisa ditanam, bisa tumbuh enggak berbuah gitu ya. Nah ini contoh, ini yang perlu dipelajari. Dan itu di sekolah pangan memang disiapkan modul-modulnya. Sekarang kan sudah lebih dari 40 modul ya, sudah 50 lah katakan gitu. Nah, kita menuju ratusan modul nantinya kan gitu. Yang kita belajar sesuai dengan kebutuhan kita, kemauan kita gitu, berbisnis pangan. Gitu. Nah, berarti menanam itu juga nggak asal tanam ya Pak, jadi ada ini juga. Oke, terima kasih juga nih buat Bunda Puji. Dan jadi gimana nih Pak, untuk membangun koperasi yang unggul tuh harus apa nih Pak kita Pak? Ya, jadi ini beberapa waktu yang lalu di Banyumas sana ya, kemudian di Banyumas yang tidak jauh dari Kopdes Merah Putih di Dawuan di Banyumas, saya sempat diskusi waktu itu dalam talk show ya, yang nanti suatu ketika silakan nonton talk show-nya Lokal Go Global dengan hostnya Mas Andi Evnoya, dan waktu itu narasumber khususnya juga Wakil Menteri Koperasi Pak Ferry Juliantono, dan diskusi tentang koperasi unggul kan gitu. Kesimpulannya adalah dalam rangka membangun koperasi yang unggul, dan kita mau ya koperasi kita kan koperasi yang unggul gitu. Maksudnya jangan hanya jadi koperasi yang cuma tanding di kelas desanya saja kan gitu, tapi harus mampu bersaing di desanya, di nasional, bahkan internasional, bahkan harus mampu bersaing juga dengan perusahaan-perusahaan besar. Nggak apa-apa, kompetisi itu bagus kan gitu. Koperasi harus mampu bertanding juga lawan
perusahaan-perusahaan internasional yang sudah ada di Indonesia atau kita yang masuk ke internasional harus mampu begitu. Eranya sudah harus kita membangun koperasi itu harus koperasi yang profesional, yang berdaya saing. Nah, bagaimana membangun koperasi yang unggul? Ada 5 hal yang akhirnya kemudian kita dapatkan kesimpulannya. Yang pertama, demokratisasi memang ya. Jadi memang kalau kita bicara koperasi ya harus demokratisasi kan gitu ya. Karena ya tanpa itu ya nggak mungkin lah kita membangun koperasi kan gitu ya. Selain yang kedua apa? Digitalisasi. Era sekarang juga ada memanfaatkan digitalisasi. Keterampilan-keterampilan tentang digital harus kita masukkan di koperasi, tidak hanya untuk pemasaran tapi juga untuk produksi, untuk proses pelayanan kan gitu ya. Yang ketiga kita bicara tentang inovasi kan gitu. Nah, kalau kita bicara inovasi, kita bicara tentang bagaimana mendorong lahirnya produk-produk baru, layanan-layanan baru di koperasi gitu sehingga menampilkan sesuatu yang baru gitu. Dan itu yang diminta oleh konsumen. Jadi sekaligus itu juga membangun persepsi yang baru gitu tentang koperasi kan gitu. Ya, yang keempat kita bicara tentang investasi. Koperasi itu haruslah berpikir sesuatu yang positif untuk berkembang jangka pendek dan jangka menengah. Dan kita bicara investasi di sana. Ya, jadi kalau kita bicara investasi, maka kita bicara tentang bagaimana mengembangkan produk-produk yang ada, layanan-layanan yang ada. Nah, perlu anggaran juga, ya. Nah, dukungan dari pemberian kredit dan sebagainya itu menjadi penting untuk melakukan investasi dengan bagus kan gitu ya. Dan yang kelima nanti mampu berkompetisi kan gitu. Mampu berkompetisi itu berarti ya kita harus bisa mendorong koperasi kita punya awareness yang bagus, dikenal positif, market share-nya berarti jualannya juga jalan ya kan. Dan kemudian tidak hanya market share-nya dapat gitu ya, tetapi juga customer image-nya bagus, pelayanan pelanggannya bagus kan gitu ya, konsumennya puas, konsumennya loyal, dan kemudian yang paling penting juga kemudian juga punya profit tapi untuk anggotanya dan untuk masyarakat kan begitu ya. Jika kalau kita mampu punya daya saing maka kita akan lihat koperasi-koperasi kita itu menjadi koperasi-koperasi yang unggul gitu ya. Dan itu yang perlu kita dorong untuk kita kembangkan. Dan di sekolah pangan juga ada itu pelatihannya untuk menjadi koperasi yang unggul ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, tadi yang Bapak sebutkan tadi untuk kelas koperasi unggul ini apakah nanti kedepannya akan ada studi kasus dan lain sebagainya gitu nggak sih Pak Andito? Ya, ada brosurnya bisa tayangin ya Bu? Oke, kita lihat dulu nih brosurnya nih. Membangun koperasi desa Merah Putih menjadi koperasi yang unggul. Demokrasi, terus ada digitalisasi, ada inovasi, investasi, dan mampu bersaing. Nah, itu di bawahnya kayaknya terlihat ada studi kasus juga ya Pak untuk program di sekolah pangan ini ya Pak? Jadi ya kita ingin agar belajar mengelola koperasi agar unggul itu juga disertai dengan studi kasus. Di sekolah pangan melalui mitra-mitra pelatihannya kita mengembangkan banyak sekali studi kasus di bisnis pangan sebenarnya ya. Tapi termasuk juga koperasi-koperasi yang berhasil. Salah satu contohnya tadi adalah Japan Agriculture Kooperatif, koperasi pertanian Jepang gitu, yang sudah berhasil mengembangkan sapi Wagyu tadi. Nah, ini kita terus kembangkan lagi studi kasusnya. Nah, sehingga peserta yang belajar di modul koperasi unggul itu juga sekaligus belajar studi kasus gitu, bagaimana koperasi-koperasi di negara-negara lain bahkan juga di Indonesia itu mampu bersaing unggul dan kita ingin mencetak itu gitu. Jadi kayaknya ngomong teori itu, ngomong prakteknya gimana. Jadi kalau kita bicara tentang ketemu tadi ya, tadi kan di perbincangan tadi Pak Wakil Menteri Koperasi Pak Ferry juga mengatakan silakan menggunakan koperasi desa yang ada di mana-mana, apalagi sekarang ini paling nggak mock up-nya lah kan yang diresmikan oleh Pak Presiden tanggal 19 Juli di Klaten itu paling nggak ada 140-an, 150-an lah kira-kira gitu koperasi desa di banyak daerah, bisa jadi di seluruh Indonesia, di provinsi-provinsi begitu, dan itu bisa jadi tempat kumpul gitu. Jadi pertemuan-pertemuan yang dilakukan di sekolah pangan gitu, online kan gitu ya, itu bisa ditambah dengan pertemuan offline yang dilakukan di koperasi-koperasi. Apakah mentornya datang ke sana? Bisa jadi gitu ya, tapi bisa jadi enggak. Bisa jadi mentornya tetap ada di lokasi yang
di mana saja kan, zaman sekarang kan boleh dari mana saja. Tapi pesertanya ada sebagian yang kumpul di satu lokasi, katakan di Koperasi Kopdes mana gitu, Kopdes Merah Putih di mana gitu. Sehingga bisa menghasilkan sebuah interaksi lebih bagus. Ada yang bisa kumpul, dan memang sebenarnya kalau belajar bisnis itu kumpul itu menjadi penting. Kita bisa saling menguatkan, bisa saling berbagi, tambah relasi juga, betul gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong tadi teman-teman di Papua ini ya, layanan untuk sekolah pangan ini untuk seluruh Indonesia ya, dari Aceh sampai Papua, bahkan sampai di luar negeri juga, karena sebenarnya kalau kita bicara sekolah pangan ini kan bisa diikuti oleh seluruh orang Indonesia di mana saja, bahkan dari luar negeri ada juga ya. Kemarin saya ketemu sama teman-teman di Timor-Leste, teman-teman dari negara lain juga, boleh nggak belajar bisnis pangan di tempat saya? Boleh, boleh. Ya, kan ini namanya juga ini, kita mendorong agar kita semua lebih sejahtera dengan pengembangan pangan. Oke, baik. Terima kasih Pak Andito nih, karena waktu juga kita sudah mau selesai nih. Nanti kedepannya mungkin akan ada lagi acara-acara seperti ini ya Pak Andito, untuk sedikit sharing dan memperkuat lagi Bapak Ibu relasi yang lainnya. Nah, untuk Bapak Ibu semua nih yang mau join nih di Koperasi Unggul, bisa kepoin di www.sekolahpangan.com. Nah, nanti situ banyak Bapak Ibu semua bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dari Koperasi Unggul ini. Jadi kami tunggu pendaftaran Bapak Ibu semua untuk bergabung di Sekolah Pangan. Nah, tentu saja tidak hanya belajar koperasi ya, mengelola koperasi, koperasi unggul, koperasi pangan, koperasi yang profesional dan berdaya saing, itu ada modul-modulnya. Memang bagian dari modul-modul yang disiapkan di dalam konteksnya Ayo Bisnis Pangan melalui platform Sekolah Pangan kan gitu. Karena koperasi menjadi salah satu pilar penting dan strategis untuk pengembangan bisnis pangan. Nah, tapi selain yang modul-modul yang operasi, kita juga bisa mengikuti modul-modul belajar bisnis pangan ya, mulai dari bertani, berbisnis ikan, peternakan, mengelola industri pangan kan gitu ya. Dan mengelola industri pangan itu bisa macam-macam, itu bisa diolah menjadi produk yang ya snack, produk olahan, jadi bakery, jadi roti, atau juga jadi bumbu dan macam-macam begitu ya, sampai kemudian juga produk-produk kayak yang snack, yang sirup dan sebagainya, macam-macam lah. Industri pangan ini olahannya, pangan olahan banyak variannya. Sampai kemudian berdagangnya bagaimana mengikuti pembelajaran dan bagaimana mengelola toko pangan. Gampang-gampang susah mengelola toko pangan itu ya. Bagaimana mengelola warung pangan gitu ya, atau kuliner kan gitu ya. Dan bagaimana ekspor ya. Nah, memang dari sekian banyak modul, ada modul-modul yang sudah pesertanya banyak sekali, bahkan yang di program beasiswa ada yang sudah melewati jatah beasiswanya, tapi ada yang juga belum gitu ya. Silakan mengikuti ya. Jadi silakan Ibu Bapak, teman-teman sekalian mengikuti pembelajaran Ayo Bisnis Pangan di platform digital www.sekolahpangan.com. Mudah-mudahan kita bisa terus maju bersama-sama. Oke, terima kasih nih Pak Andito untuk hari ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah join di acara sekolah pangan General Stadium Part 2 ini, apalagi spesial hari koperasi ya. Kita bajunya merah putih ya? Iya, merah putih. Seperti bendera ya. Iya, seperti bendera, seperti juga koperasi merah putih. Kota Putih. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bisnis Pangan. Ayo Bisnis Pangan.